Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu yang dalam Al-Qur'an itu inni adbahuka fanzur madza tara. Saya itu bermimpi fil manam, bermimpi bahwa saya itu mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyembelih kamu nanti, menyembelih Ismail. Malam tarwiyah, Pak. Nabi Ibrahim berpikir ulang, ini gak masuk akal ini. Kok Allah perintahkan saya, anak yang saya minta bertahun-tahun, berusia 86 tahun, saya mendapatkan anak itu. Udah anak tadi Pak, saya pisahkan, bukan lagi di Palestina, tetapi kemudian di Makkah dengan ibunya saya tinggalkan, tanpa bekal, tanpa tetangga, tanpa bahan makanan, tanpa juga ada suami, saya tinggalkan begitu saja. Giliran saya datang, Bapak mau tahu, ketemu di mana awal kali itu? Di Arafah. Setelah ditinggal itu Pak. Dan ketika pada tarwiyah tadi bingung, ini gak masuk akal. Anak kok suruh sembelih, gak logis ini. Tidak manusiawi Pak itu. Bapak nempeleng anak aja gak manusiawi. Kok ini Allah perintahkan Nabi Ibrahim menyembelih. Ini gak main-main. Ini padahal kalau secara syariat dosa besar itu. Wala taqtulun nafsan allati haramallahu illa bilhaq. Apa sebetulnya ini hikmahnya ini? Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu. Jamaah sekalian barisan dengan kegiatan museum itu, maka disampaikan oleh kita Bapak Kiai Haji Fadil pada beliau di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma'adu. Yang kami muliakan para jamaah sekalian, Alhamdulillah atas limpahan taufik, hidayah, inayah di hari ke-9 Zulhijjah ini atau Yaum Arafah, kita masih dapat melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketaatan kita senantiasa akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa berlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua termasuk dalam golongan yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, ada keterikatan kuat antara agama ini, agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan milah ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka banyak ayat mengatakan summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifah. Kami wahyukan kepada kamu untuk mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada juga ayat qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifan. Yaitu sama juga, kita dituntut Pak mengikuti milah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya kenapa? Dan ada apa hubungan ini? Sejauh apa hubungan ini sampai Allah mewahyukan langsung kepada Nabi untuk mengikuti milah Ibrahim? Pertama Pak, Nabi Ibrahim itu adalah imam. Inni ja'iluka linnasi imama. Pemimpin bagi manusia. Bukan hanya pada zamannya. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim itu disebut pula dengan uswah.
Kita selama ini hanya mengambil suratul Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu padahal Pak ada ayat dalam suratul Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'u minkum. Kita dituntut pula selaku mukmin untuk menteladani Nabi Ibrahim alaihi salam. Saya kasih contoh, hari ini Pak, kita berpuasa, melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak mengkaitkan Arafah dengan Nabi Adam. Itu sebetulnya tepat tetapi tidak sepenuhnya. Nabi Adam dengan Siti Hawa itu ketemu di Arafah, di Jabal Rahmah, kaitan dengan tempat. Sedangkan Arafah mencakup waktu. Hari ini Arafah, walaupun kita bukan di sana. Termasuk tempat, kalau tempat terbatas Pak, hanya di Arafah. Zonanya itu meliputi nanti Muzdalifah, batasannya ke sana, itu terbatas. Orang di luar zona ini, wukufnya tidak sah. Tetapi hari Arafah, dimanapun wilayah kita akan tetap mendapatkan itu Yaum Arafah, afdalul yaum di sana. Hari paling utama dalam satu tahun. Hari ini Pak. Kalau malam Lailatul Qadar, tapi kalau hari adalah siang ini Pak, Yaum Arafah. Semoga kita mendapatkan berkahnya semuanya. Ini Nabi Ibrahim. Imam Razi menyatakan 10 alasan kaitan dengan Arafah dengan Nabi Ibrahim. 9 Pak, kaitan dengan Nabi Ibrahim, hanya 1 kaitan dengan Nabi Adam, mencakup tempat. 1, tarwiyah itu Pak, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dalam Al-Quran itu, inni adbahuka fanzur madza tara. Saya itu bermimpi, fil manam, bermimpi bahwa saya itu mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyembelih kamu nanti, menyembelih Ismail. Itu malam tarwiyah Pak. Nabi Ibrahim berpikir ulang, ini gak masuk akal ini. Kok Allah perintahkan saya, anak yang saya minta bertahun-tahun, berusia 86 tahun, saya mendapatkan anak itu. Udah anak tadi Pak, saya pisahkan, bukan lagi di Palestina, tetapi kemudian di Makkah dengan ibunya saya tinggalkan, tanpa bekal, tanpa tetangga, tanpa bahan makanan, tanpa juga ada suami, saya tinggalkan begitu saja. Giliran saya datang, Bapak mau tahu, ketemu di mana awal kali itu? Di Arafah. Setelah ditinggal itu Pak. Dan ketika pada tarwiyah tadi bingung, ini gak masuk akal. Anak kok suruh sembelih, gak logis ya. Tidak manusiawi Pak itu. Bapak nempeleng anak aja gak manusiawi. Kok ini Allah perintahkan Nabi Ibrahim menyembelih. Ini gak main-main. Ini padahal kalau secara syariat dosa besar itu. Wala taqtulun nafsan allati haramallahu illa bil haq. Apa sebetulnya ini hikmahnya ini? Tapi kita Pak mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu perintah Allah atau ketentuan Allah, itu Bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Walaupun logis laksanakan. Sami'na wa ata'na. Tidak logis, tidak manusiawi. Kejam di situ Pak. Malahan haram di situ. Tetap laksanakan. Maka kemudian Nabi Ibrahim tidak langsung meyakini tentang hal ini. Baru mimpi yang kedua, malam Arafah. Waktu ini Pak, bukan tempat. Malam Arafah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam yakin datang dari Allah. Baru besoknya 10 Zulhijjah disampaikan kepada anaknya, panzur madza tara. Anak tadi Pak mendapatkan hidayah dari Allah. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas shabirin. Laksanakan ayah. Kamu akan mendapati itu, saya ini sebagai orang yang sabar. Nah Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim Pak diajarkan manasik haji juga di tempat ini. Kaitan dengan tempat. Kalau tadi Pak, kaitan dengan waktu. Maka kemudian
apa yang terjadi, 9 alasan Arafah yang hari ini kita puasa, hari ini kita perhatikan pada dalam setahun, itu kaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak sekalian, kita akan tafsirkan sedikit Pak. Ayat 79 daripada surat Al-An'am, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ayat ini dengan Nabi Ibrahim. Tapi kita nggak pernah lupa Pak dibaca ini. Pada setiap kita sholat. Sampai berikutnya pun sama. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Juga sama itu. Itu kaitan Pak dengan Nabi Ibrahim. Malah Bapak tahiyat itu sholawat Pak kepada Nabi Ibrahim juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Insyaallah. Maka hubungan kita Pak kuat dengan Nabi ini. Baik, ini wajah tu wajah. Saya mengarahkan ketaatan saya, ibadah saya kepada Allah, zat yang menciptakan langit dan bumi. Baik, Fatara itu, Bapak itu ketika ditanya, apa kaitan khalaqa menciptakan Pak. Fatara juga sama menciptakan. Cuma kalau dia Fatara, itu ijadu syai' min ghairi mifadin sabiq. Menciptakan sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Maaf, kalau ada orang Pak bikin meja pertama kali ada, nggak ada meja sebelumnya, itu namanya adalah disebut dengan nama Fatara. Tapi kalau sudah ada sesudahnya Pak, selanjutnya dia bikin lagi, itu namanya adalah khalaqa. Nah Allah menciptakan langit dan bumi ini, itu Fatara Pak, tanpa ada penciptaan sebelumnya, tanpa ada contoh sebelumnya. Ini isyarat. Isyarat apa di sini Pak? Isyarat bahwa kita semua mafturun fi nufusina ada tauhid. Kita difitrahkan dalam jiwa kita Pak atas akidah tauhid. Maka kita kenal Pak, al-maulud yuladu 'alal fitrah. Anak bayi itu dilahirkan dalam keadaan suci. Terlalu pendek ini Pak sebetulnya makna suci itu. Yang paling benar itu 2. 1 secara istilah, 2 secara kebahasaan. Fitrah secara kebahasaan Pak. Kalau secara umum sesuatu melekat yang ada pada kita sejak lahirnya kita, atau keadaan suci yang melekat pada kita sejak lahirnya kita. Tapi kalau secara istilah tauhid, fitrah itu beda lagi. Potensi kebaikan yang alami pada setiap manusia kaitan dengan condong kepada kebaikan, kaitan kepada condong kepada ketauhidan. Maka Bapak lihat hampir 8 ayat. Itu nanti belakangnya hanifan muslimah. 8 ayat Pak itu, ayat kaitan Nabi Ibrahim itu kaitan hanifan muslimah. Kecuali ada 2 menggunakan jamak. Hunafa'a lillahi ghairu musyrikin nabi atau wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a. Jamak daripada hanif. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maksudnya apa di sini Pak? Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, ini ucapan Nabi Ibrahim Pak. Kita baca setiap salat itu. Sesungguhnya saya mengarahkan jiwa saya dalam bentuk ketaatan saya, ibadah saya, dan hanya semata-mata maksud ibadah saya itu kepada Allah, zat yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan muslimah. Apa makna hanif Pak? Hanif itu kalau secara makna ma'ilan ila dinil haqqi anil adyanil batilah, condong kepada agama yang benar, menyimpang, lari Pak, menjauh daripada agama atau isme-isme atau bentuk-bentuk dalam bentuk pemikiran Pak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, kita jauhi fil qauli wal fi'li wal fikri. Itu makna hanif. Ketika kita hanif jelas Pak, musliman. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk daripada orang-orang yang musyrik. Itu ucapan Nabi saking hati-hatinya Pak. Kemudian kita ikuti semuanya. Bapak sekalian, ada lagi yang saya mandang kok sampai segitunya ya. Nabi kalau pagi doa begini,
asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlasi wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Asbahna, ya Allah, kami masuk subuh dalam keadaan fitrah keislaman. Kami masuk pagi ini, masuk subuh ini dalam keadaan kalimatul ikhlas atau kalimatul tauhid dalam jiwa kami. Kami di atas ajaran agama Nabi Muhammad SAW. Kami di atas ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang hanifan muslimah, dan dia sama sekali tidak termasuk daripada orang-orang yang musyrik, termasuk saya. Maka Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga kita Pak, kecintaan Bapak kepada Nabi Ibrahim mengikuti kecintaannya Nabi kepada kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim. Maka satu ketika beliau pernah mengatakan, ana dakwatu abina Ibrahim, saya adalah doa Nabi Ibrahim 4000 tahun yang lalu. Rabbana wab'ath fihim. Maka detik-detik ini Pak, mesti kita tanamkan kecintaan itu, kita implementasikan. Bapak-bapak yang ada itu Pak, di belakang ada sapi, Bapak silahkan itu. Kalau Bapak pengen yang korban, silahkan. Implementasi kita ya. Sampai saya kemarin bilang begini, Pak Ustadz, saya nggak punya uang. Gimana nih? Bapak kalau memperlancar proses ini, itu Pak namanya syairillah. Korban itu syairillah. Kalau kita ta'zim syairillah min taqwal qulub. Wa may yu'azzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub. Saya bilang begini, Pak. Pak Ustadz, enggak semua orang loh punya uang. Kambing itu ukuran 5, 4, 6 juta. Saya bilang begini, Bapak punyanya apa? Yang Bapak punya ada singkong, ada ketela, masak, bawa Pak ke tempat orang yang sedang pada potong korban tadi. Bapak punyanya aqua ada 6, bawa Pak. Bapak punyanya kopi, bawa. Karena sedekah pada hari itu, Bapak bukan hanya kaitan sedekah, maknanya min sya'airillah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.